Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Santa Dwi Aprilia dengan NIM 20 12 20 277 dari kelas PAI J semester 7. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber daya organisasi nirlaba. Langsung saja, sumber daya organisasi nirlaba itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada sumber daya keuangan atau finansial. Dalam organisasi nirlaba, sebagian besar keuangan itu mengandalkan dari pemberian dari pihak luar. Sumber daya keuangan ini dibagi menjadi 4, yaitu donasi dan sumbangan publik, hibah, iuran anggota, dan pendapatan dari kegiatan usaha. Yang pertama, ada donasi dan sumbangan publik. Donasi dan sumbangan publik ini merupakan sumber pendapatan utama dari organisasi nirlaba. Sumber daya ini berasal dari individu, komunitas, atau perusahaan yang memberikan dananya tanpa mengharapkan imbalan yang sebanding. Donasi atau sumbangan ini tuh terbagi menjadi 2. Yang pertama, sumbangan terikat, yaitu dana yang penggunaannya dibatasi secara spesifik oleh penyumbang untuk program atau tujuan tertentu. Yang kedua, ada sumbangan terikat, yaitu dana yang dapat digunakan secara fleksibel untuk membiayai operasional umum organisasi. Sumber daya keuangan yang selanjutnya ada hibah. Hibah merupakan bantuan atau dana yang diberikan oleh yayasan, pemerintah, atau suatu lembaga untuk menjalankan proyek atau program tertentu yang tidak perlu dikembalikan. Hibah ini seringkali bersifat bersyarat. Artinya, hibah itu harus digunakan untuk program yang sudah ditetapkan oleh pemberi hibah tersebut, sehingga bukan untuk operasional umum organisasi. Yang ketiga, ada iuran anggota. Iuran anggota ini tuh pembayaran rutin dari anggota organisasi untuk mendukung kegiatan operasional organisasi. Yang keempat, ada pendapatan dari kegiatan usaha. Organisasi nirlaba itu dapat menjalankan kegiatan komersialnya, misalnya menjual merchandise atau menyelenggarakan pelatihan. Namun, keuntungan yang dihasilkan harus digunakan kembali sepenuhnya untuk mendukung misi organisasi, sehingga bukan dibagikan sebagai laba kepada pendiri atau pengurus organisasi. Sumber daya yang selanjutnya ada sumber daya manusia atau SDM. Sumber daya manusia ini dibagi menjadi 3, yaitu relawan, karyawan berbayar, pengurus, dan dewan. Yang pertama yaitu relawan atau volunteer. Relawan ini adalah jantung operasional nirlaba. Mereka itu menyumbangkan waktu, tenaga, dan keahlian mereka berdasarkan idealisme dan loyalitas terhadap misi, tanpa mengharapkan imbalan. Yang kedua, ada karyawan berbayar, yaitu merupakan staf profesional yang direkrut untuk peran manajerial, administratif, atau teknis yang memerlukan keahlian khusus dan berkelanjutan, yang biasanya digaji oleh organisasi untuk mencapai misi organisasi. Dalam organisasi nirlaba, kompensasi itu seringkali tidak sebesar di sektor bisnis, sehingga motivasi intrinsik itu menjadi faktor yang penting. Motivasi ini bisa meliputi seperti kepuasan melayani sosial. Yang terakhir itu pengurus dan dewan, merupakan individu-individu yang bertanggung jawab atas tata kelola, pengawasan, dan arah strategis organisasi. Selanjutnya, sumber daya yang terakhir itu ada sumber daya fisik dan non-fisik. Yang pertama, sumber daya fisik, yaitu meliputi aset fisik, yaitu barang-barang berwujud yang dimiliki dan digunakan untuk mendukung misi dan operasionalnya, serta dapat memberikan nilai jangka panjang atau manfaat yang berkelanjutan bagi organisasi. Contoh dari aset fisik ini bisa seperti properti, peralatan teknologi, kendaraan, furnitur, atau perlengkapan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.
Yang kedua, ada jaringan dan kemitraan. Hubungan antara organisasi atau individu yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama, berbagi sumber daya, dan memperluas dampak misi mereka. Jaringan ini merupakan sekumpulan organisasi atau individu yang saling terhubung, sedangkan kemitraan ini sifatnya lebih formal, yaitu berupa kolaborasi strategis untuk menghasilkan program atau kegiatan bersama, yang tujuannya untuk menghemat biaya, meningkatkan visibilitas, serta mengatasi masalah yang kompleks dengan memanfaatkan kekuatan dan keahlian masing-masing pihak supaya lebih efektif dan efisien dalam mencapai misi mereka. Yang terakhir, ada reputasi dan kepercayaan publik, yang merupakan sumber daya tak berwujud yang paling berharga. Reputasi dan kepercayaan publik ini merupakan inti keberlanjutan dan keberhasilan organisasi nirlaba yang diperoleh melalui akuntabilitas, transparansi, kinerja yang baik, dan komunikasi yang jujur, serta pengelolaan dana yang etis. Kepercayaan publik ini merupakan modal sosial yang menarik donasi dan relawan, sehingga jadi kerugian dari reputasi ini dapat berdampak fatal terhadap kemampuan organisasi untuk mengumpulkan dana dan beroperasi. Jadi itu penjelasan mengenai sumber daya organisasi. Semoga dapat bermanfaat, dan sekian yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.